Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, menentukan ide pokok dalam teks. Namun sebelum kita belajar, yuk kita bersama-sama membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti ilmu yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat. Pembelajaran kita kali ini teman-teman, harapannya nanti teman-teman dapat menunjukkan pokok pikiran pada sebuah paragraf, kemudian mengetahui pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan. Dan harapannya adalah teman-teman dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan teman-teman. Yuk kita mulai belajar bersama. Ide pokok atau pokok pikiran. Apa sih ide pokok atau pokok pikiran itu? Ide pokok yaitu ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Fungsi ide pokok adalah menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Ide pokok dalam teks sering disebut pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulis. Nah, bagaimana cara menentukannya? Cara menentukan ide pokok yaitu yang pertama, bacalah teks dengan seksama secara keseluruhan. Lebih berhati-hati dan lebih teliti lagi dalam membaca bacaan ya. Kemudian yang kedua teman-teman, carilah kalimat utama dalam teks tersebut. Yang ketiga, ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Nah, coba kita baca dulu teks berikut ini. Judulnya adalah gurita. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara meningkatkan pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Nah, dari teks tadi kita tentukan ide pokoknya teman-teman. Mana ya? Nah, yang dicetak biru itu adalah kalimat utama. Kalimat utama itu berisi ide pokok. Ide pokoknya adalah gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Jadi, ide pokok itu berada dalam kalimat utama. Bukan kalimat pertama, namun kalimat utama. Kalimat utama apa sih? Kita akan belajar lebih lanjut. Nah, menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Dalam suatu paragraf atau teks tulis, ide pokok dapat dijumpai dalam kalimat utama. Kalimat utama itu berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Kalimat utama biasanya terdapat di awal, akhir, atau di awal dan di akhir suatu teks. Nah, kita akan belajar kalimat utama dan kalimat penjelas. Biasanya dalam suatu paragraf teman-teman akan ada dua kalimat, kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama itu adalah informasi utama atau kalimat yang berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan atau inti di dalam teks. Jadi inti informasi yang utama itu ada di kalimat utama. Kemudian teman-teman, kalimat yang kedua adalah kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas ini berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci
hal-hal yang disampaikan pada kalimat utama. Jadi tadi ada kalimat utama, kemudian ditambahkan informasi dengan kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini bisa satu kalimat, bisa dua kalimat, atau bisa lebih dari dua kalimat ya teman-teman. Kalimat penjelas dapat berisi informasi tambahan, alasan atau sanggahan yang mendukung pernyataan dari kalimat utama. Nah, kalimat utama tadi ada dua macam teman-teman. Jika di awal paragraf itu bernama deduktif. Kemudian jika informasi utama berada di akhir paragraf itu namanya induktif. Sudah semakin jelas ya teman-teman? Biasanya paragraf terdiri dari dua macam kalimat, kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama itu adalah informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan dalam suatu teks. Kemudian kalimat penjelas adalah informasi tambahan untuk menjelaskan kalimat utama. Ya, begitu ya teman-teman. Kalimat utama yang berada di awal paragraf namanya deduktif. Kemudian kalimat utama yang ada di akhir paragraf itu adalah induktif. Jadi paragraf deduktif dan induktif. Gitu teman-teman. Nah, biar lebih paham, yuk kita lihat contohnya. Bacalah contoh paragraf berikut ini. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Kita lihat dari paragraf tersebut, kira-kira kalimat utamanya ada di awal atau di akhir ya teman-teman? Ya, kalimat utamanya berada di awal paragraf. Nah, ini adalah kalimat utama. Nah, berarti jika kalimat utama di awal paragraf, kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelas, karena menjelaskan dari kalimat utama tadi. Nah, kira-kira gimana ya kalau sudah punya ide pokok? Bagaimana mengembangkan menjadi sebuah karangan ya? Ada yang tahu teman-teman? Ya, mengembangkan ide pokok. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat sebuah paragraf berdasarkan ide pokok yaitu: yang pertama, menentukan topik paragraf yang akan dibuat teman-teman. Tentukan dulu topik paragrafnya apa. Kemudian yang kedua, menentukan ide pokok paragraf atau teks yang akan dibuat. Nah, menentukan ide pokok dari setiap paragraf ya teman-teman. Nah, setelah itu yang ketiga adalah membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut untuk menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat. Yang keempat, mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Menulis beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Yang terakhir, menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yang padu. Nah, ayo teman-teman, kita uji pemahaman kita dalam menentukan ide pokok dalam sebuah teks. Di sini sudah disediakan satu buah bacaan yang berjudul Gerak Kupu-Kupu. Silakan teman-teman menuliskan ide pokok dalam setiap paragraf yang ada dalam bacaan ya. Nah, teman-teman, saatnya untuk menguji pemahaman mengembangkan ide pokok menjadi sebuah karangan. Nah, di sini sudah disediakan ide pokoknya dalam setiap paragraf. Nanti teman-teman tinggal mengembangkan ide pokok tersebut menjadi sebuah karangan. Paragraf yang pertama berisi ide pokok, aku mempunyai hewan kesayangan. Paragraf yang kedua
Aku bermain dengan hewan kesayanganku setiap hari. Paragraf yang ketiga, aku rajin memberinya makan. Dan paragraf yang keempat, aku rajin membersihkan tubuh dan kandangnya. Nah, silakan teman-teman dari ide pokok tadi dikembangkan menjadi sebuah karangan. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat ya. Salam sehat selalu. Jangan lupa memberi like, komen, dan share ya. Silahkan berkunjung ke sosial media Bu Siti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.